Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Apa kabar seluruhnya? Ini saya mendapatkan sebuah video menarik untuk dibahas. Video dari Habib Novel bin Muhammad bin Ali Idrus. Menarik untuk kita kaji. Dari ucapan-ucapan beliau, di mana menurut saya ucapan beliau ini mengajari orang lebih tidak terdidik lagi, apalagi disampaikan dengan bahasa-bahasa umpatan, tidak mencerminkan sebagai seorang teladan dan contoh yang baik kepada masyarakat. Seharusnya lebih menonjolkan keteladanan, bukan kesetanan. Kalau keteladanan yang ditunjukkan itu baik perkembangannya bagi masyarakat, akan makin cinta dan sayang. Kalau Habib-Habibnya itu sebagai cucu Rasulullah atau yang mengklaim sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-hamba Allah yang rendah hati. Tapi kalau kita melihat sosok Habib Novel bin Muhammad bin Ali Idrus, bukan sosok yang baik ketika hanya mampu mengumpat, melampiaskan marah-marahnya kepada umat Islam yang mengkritisinya. Harusnya lebih menunjukkan adab sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyamakan dengan iblis. Karena kita tahu dalam sejarah perhabiban, ensiklopedia Islam saja, kalau kita lihat para ulama hadis, itu tidak seorang pun dari kalangan Habib yang menjadi ulama hadis. Kenapa? Itu ya, tapi kita ada baiknya dulu. Ya, ada baiknya kalau kita simak selengkapnya perkataan dari Habib Novel bin Muhammad bin Ali Idrus. Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kalau berbicara cucu Nabi itu, maka adabnya seperti Nabi, bukan ugal-ugalan jadi Habib. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan eksistensinya, sifat-sifatnya, keberadaannya sebagai cucu Nabi, yang memang ahli dengan ilmu-ilmu Nabi. Bukan sebaliknya, malah menciptakan yaitu kerumitan di tengah-tengah umat Islam dengan ajaran-ajaran yang baru. Contoh-contoh yang tidak teladan dan tidak sunnah itulah penyebabnya. Kalau cucu Nabi seharusnya lebih menunjukkan karakter sebagai seorang Nabi. Bagaimana keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun kepada para Habib, bukan turun kepada Imam Bukhari, bukan turun kepada Imam Muslim dan sebagainya. Tapi para Habib itulah yang harusnya mewarisi ilmu-ilmu Rasulullah. Tapi apa yang terjadi dengan Habib itu?
bukan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan seringkali menjadi penyebab umat Islam makin jauh dari ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Beb, kalau tidak ingin dikoreksi sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya para Habib itu lebih mendahulukan warisan-warisan kakeknya, warisan-warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan Habib lahir ke dunia ini. Bukan mengada-ngada, bahkan menimbulkan konflik ajaran di tengah-tengah umat Islam. Lebih mendahulukan warisan-warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang saya katakan tadi, seharusnya yang ditunjukkan, yaitu yang ditampakkan dan diajarkan kepada umat, yang ditampilkan itu adalah sosok-sosok Rasulullah. Ada kitab namanya Sama'ilul Muhammadiyah. Bagaimana agar Sama'ilul Muhammadiyah ini menjadi sifat para Habib gitu. Itu contoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perkataan Habib yang menyamakan orang-orang yang mengoreksi seperti iblis. Ini kan tidak pernah dikatakan oleh seorang Rasul. Harusnya yang ditunjukkan itu adalah sifat keteladanan, bukan sifat kesetanan gitu. Sekali lagi, tunjukkanlah bahwa Anda adalah seorang Habib cucu Rasulullah. Harusnya menggantikan Imam Bukhari, harusnya menggantikan Imam Muslim, harusnya menggantikan yaitu Imam Nasa'i, harusnya menggantikan Imam Abu Daud, harusnya menggantikan Imam Turmidi, harusnya menggantikan Ibnu Majah, harusnya menggantikan Imam Malik, harusnya menggantikan Imam Ahmad bin Hanbal, harusnya menggantikan Ad-Darimi, atau harusnya menggantikan tokoh-tokoh yang lainnya dari para ulama-ulama hadis. Bukan hanya pandai bersalawat dengan segala bentuk nyanyiannya, tapi memang membawa umat ini makin mengerti agama Islam. Kenapa tidak mau dikoreksi? Seharusnya yang disampaikan kepada umat itu adalah pesan-pesan Rasulullah, bukan pesan-pesan Habib. Itu penyebabnya. Kalau tidak ingin dikoreksi, Habib itu harus lebih menjadi malaikat dari para malaikat, atau paling tidak mencontoh Rasulnya. Keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan ngibul ke sana kemari. Kalau antum adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi perlu ditunjukkan bukti konkret sifat bahwa antum memang adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan keteladanan. Itu ya. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai, dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama.
bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan, digandeng anaknya, Habib Ambungen, Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tontok se Habib sopo, tontok se Habib sopo, nak cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Munculnya macam-macam itu karena Habib yang macam-macam. Kalau Habibnya tidak macam-macam, sudah pasti umat tidak macam-macam. Sudahlah, kalau memang ingin menampakkan keteladanan sebagai seorang Habib, kita tidak membutuhkan omong kosong, Bib. Kita membutuhkan fakta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muslimin agar hati-hati dengan Habib, bukan tidak boleh dikritisi. Mengkritisi itu tanda sayang agar Habib-Habib itu lurus, tidak bengkok. Kenyataannya ada Habib liberal segala, ada Habib yang seenaknya dan sebagainya. Apalagi ada Habib yang murtad segala gitu. Nah, apakah itu semua kemudian tidak akan menimbulkan kemarahan dari seorang Rasul? Bolehlah antum berteriak-teriak nasab antum yang mulia itu, tapi kalau perbuatan nasab antum yang mulia itu ya tidak sehebat nasabnya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjadi penolong Habib kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Nabi juga, Bib. Antum boleh berteriak-teriak membela diri antum, marga antum, tapi saya ingatkan Habib agar tidak melanggar perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan apa yang datang dari Rasulullah. Kalau ingin dibela oleh umat, bukan mengajarkan kepada umat yang tidak pernah diajarkan oleh kakeknya. Bukan menjauhkan umat dari Islam yang original, tapi bagaimana mendekatkan umat kepada Islam yang sebenar-benarnya. Islam yang pernah ada
yaitu sekitar 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya merindukan itu, Beb. Bukan merindukan omongan Habib yang tak jelas itu. Itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.